Menantu Super. Bab 4261-4270. Bab 4261 Kekuatan Gelap. Apa itu? Jenderal yang hendak mengambil tindakan tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat awan hitam bergulung di belakangnya, menekan sepenuhnya. Angin bau juga bertiup ke wajahku dari sisi lain, yang sungguh aneh. Bukan hanya dia, tapi juga para jenderal dan tentara di sampingnya, serta pasukan musuh di seberang, perlahan menghentikan apa yang mereka lakukan, dan semuanya tertarik oleh awan hitam yang mengepul. Dengeng-dengungan. Tanah sedikit bergetar, dan pepohonan sedikit bergoyang. Nampaknya di bawah awan gelap dan di dalam hutan, ada beberapa makhluk besar yang datang berkelompok. Bagaimana situasinya? Sial, sepertinya ada sesuatu di sana menuju ke arah kita. Sial, tidak ada apa-apa di sekitar sini, apa yang mungkin terjadi ke arah kita? Sial, apakah kamu di sini untuk mati? Sekelompok orang dalam keadaan linglung, dan jelas sulit menebak apa yang sedang terjadi. Han Sanqian adalah satu-satunya yang tersenyum lembut. Sekarang adalah waktunya bagi kedua pasukan untuk menemui jalan buntu, dan ini adalah langkah terbaik untuk memecahkan permainan. Ini kejutan untukmu, Han Sanqian tersenyum dingin. Mengaum. Raungan panjang memecah kesunyian, dan kemudian, seekor serigala hitam memimpin dan melolong keluar dari hutan. Hitam. Serigala hitam. Bukankah ini serigala hitam dari utara kota utama? Sial, bagaimana bisa sampai di sini? Sial, apa kamu tersesat? Namun, seperti yang dipikirkan sekelompok orang, semakin banyak anjing yang menerkam tepat di belakang serigala hitam itu. Melihat dari kejauhan, banyak orang yang langsung sembuh dari anestesi. Serigala penyendiri macam apa itu? Mereka begitu padat sehingga hanya ada satu area yang luas. Mereka mengerang dengan suara rendah, dan mereka menyerang ke arah ini dengan sikap haus darah. Banyak orang telah melihat binatang buas ini dari kejauhan ketika mereka mengelilingi bagian utara kota utama. Mereka semua tahu bahwa ini sama sekali bukan binatang biasa, tapi monster yang kerasukan total dan sudah kehilangan akal sehatnya. Mereka hanya membunuh tanpa henti, tidak merasakan sakit, dan tidak tahu bagaimana cara mundur. Sulit bagi siapapun untuk menghadapi musuh seperti ini. Jika tidak, keluarga Pei tidak akan memilih untuk fokus pada pertahanan melawan serigala hitam ini. Lagi pula, seberapa bersedia Anda bertengkar dengan orang lain ketika Anda tahu bahwa mereka mempertaruhkan nyawanya demi Anda? Dan jika tidak hanya ada satu hal yang menantang maut, ada puluhan ribu di antaranya. Asalkan berdaging, siapa yang tidak merasa sedikit berbulu saat berhadapan satu sama lain? Bahkan Han Sanqian sendiri pasti akan seperti ini. Namun, kabar baiknya adalah Han Sanqian bisa mengendalikan serigala hitam ini. Semua monster bermutasi oleh gas yang dihasilkan oleh ledakan di zona terlarang kematian. Hal ini karena setelah ledakan zona terlarang kematian, semua Yin Qi di dalamnya secara kolektif bocor keluar. Monster-monster ini ditelan oleh Yin Qi dan mati sendiri. Itu berubah. Tapi bagaimanapun juga, energi hitam ini selalu menjadi hal utama yang mengendalikan mereka. Secara kebetulan, Han Sanqian kini menjadi ayah dari orang-orang teduh tersebut. Tubuh Han Sanqian menelan monster lava, dan monster lava adalah penguasa alam rahasia. Bukankah lebih mudah baginya untuk mengendalikan hal-hal kecil yang diubah oleh energi hitam? Bala bantuan telah tiba, tunggu apa lagi? Han Sanqian berteriak mendesak, dan detik berikutnya, dia langsung mengaktifkan energi tubuhnya secara maksimal dan membunuh musuh di sekitarnya. Apa? Lalu, itu penguatan kita. Pahlawan muda, apakah kamu tidak bercanda? Atau kamu menggertak pihak lain? Serigala dan monster hitam ini sekilas tidak terlihat seperti makhluk yang baik hati. Aku bahkan ragu kalau mereka adalah tipe orang yang bisa membedakan antara diri kita dan musuh. Bagaimana mungkin makhluk kejam seperti itu? Mungkin menjadi tentara sahabat kita. Sekelompok bala bantuan mau tidak mau berbicara dengan rasa ingin tahu. Jenderal Parsial memandang ke Jenderal Bala Bantuan, Komandan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah ada pilihan lain? Sambil menggelengkan kepalanya, sang jenderal berkata dengan prihatin, apakah itu bala bantuan kita atau bukan, kita tidak punya pilihan lain.
Mari kita perlakukan kuda mati sebagai kuda hidup. Perintahkan pasukan untuk menerobos dengan kekuatan. Menarik sisi tenggara pada saat yang sama pasti akan memberikan ruang bagi monster untuk menyerang, dan pada gilirannya, serangan monster tersebut dapat meregangkan garis pertahanan hingga batasnya. Sukses atau gagal, hidup dan mati, berada di jalur yang sama. Membunuh. Bab 4262, Terobosan. Membunuh. Para prajurit pun menjadi bersemangat kembali, memaksimalkan energi di tubuh mereka yang sudah lelah. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu dan energi untuk mengeluarkan energi lagi. Satu-satunya pilihan adalah berhasil dengan satu serangan. Dan saat mereka menarik, pasukan monster besar, yang dipimpin oleh serigala hitam, juga bergegas menuju musuh. Keganasan binatang itu terletak pada keganasannya. Jika rasa takut akan kematian ditambah dengan kejahatan, maka kegilaan ditambah dengan kegilaan. Ketika binatang itu masuk, sekelompok tentara jatuh ke tanah di tempat, berguling-guling di tanah dengan gila-gilaan dan berteriak kesakitan. Itu menyedihkan untuk sementara waktu. Sudah cukup, giliranku. Han Sanqian tersenyum dingin dan tiba-tiba menggerakkan tangannya. Ledakan, langit, api, dan bulan langsung menyatu dan meledak di depannya. Saat bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang, segala sesuatu dalam radius beberapa meter berubah menjadi bubuk, dan mereka yang datang terlalu dekat akan terlempar sepenuhnya. Han Sanqian tiba-tiba terbang ke depan dan menuju ke selatan. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Hancurkan pengepungan dan tarik pasukan. Bala bantuan dikejutkan oleh ledakan di belakang mereka dan berbalik. Tetapi sosok Han Sanqian sudah terbang ke kepalanya, dan teriakan keras langsung membawanya kembali ke dunia nyata. Keluar dari sini. Terdengar suara gemuruh lagi, dan Han Sanqian langsung memegang pedang dengan kedua tangannya dan menyerang dari langit. Ledakan. Energi pedang itu seperti pelangi, dan itu seperti Optimus Prime besar yang jatuh dengan keras. Tidak ada rumput yang tumbuh dimanapun ia melewatinya. Dan itu hanya memotong jalan tak berpenghuni selebar setengah meter di dalam pengepungan musuh. Jenderal penguat tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya dan menyeka keringat di dahinya. Kekuatan apa ini? Sebuah pedang benar-benar membelahnya seperti ini. Untungnya, dia bukan musuhnya. Kalau tidak, siapa yang bisa menahan ini? Satu orang, satu pasukan. Tadinya kupikir ini pasti hanya lelucon, tapi sekarang benar-benar tidak ada gunanya menyombongkan diri. Saudaraku, celahnya sudah terbuka, bunuh aku. Membunuh. Saat sang jenderal minum, seluruh pasukan mendapatkan momentum dan mengikuti Han Sanqian sampai keluar. Di pihak musuh, beberapa jenderal juga buru-buru kembali ke komandannya, melihat bala bantuan yang akan berhasil menerobos dari selatan dan mau tidak mau berkata dengan tergesa-gesa. Komandan, apa yang harus kita lakukan? Kelompok monster itu tiba-tiba membunuh kami secara tiba-tiba, dan mereka sangat putus asa ketika jumlahnya sangat besar. Garis pertahanan barat kami sudah lemah, dan sekarang telah langsung terkoyak. Dan dengan runtuhnya pertahanan depan barat, de Tenggara, yang sudah dalam bahaya, benar-benar mendapat masalah di bawah serangan sengit Han Sanqian dan pasukan lawan. Komandan, mereka akan kabur, apa yang harus kita lakukan? Solusi terbaik adalah memerintahkan orang-orang segera pergi ke selatan untuk mengisi kembali, dan mengirim pasukan dari timur untuk mendukung. Tapi sayang sekali celah di front barat telah terbuka, dan sejumlah besar monster bergegas menuju pusat. Bahkan jika tentara dari timur datang untuk mendukung, pada akhirnya tidak akan ada efek apapun. Mereka akan ditembak oleh binatang buas itu. Komandan tidak berbicara, dia sudah mengetahui secara kasar hasilnya. Tidak bisa dikatakan sepenuhnya kalah, namun rencana pemusnahan mereka pada dasarnya bisa dinyatakan bangkrut. Han Sanqian pertama-tama meregangkan garis pertahanan, dan kemudian pada saat yang paling kritis, dia tiba-tiba mengirim sekelompok binatang untuk merusak keseimbangan. Dalam sekejap, dia menemukan celah dan mengandalkan celah tersebut untuk berhasil menerobos. Ada koordinasi taktis yang luar biasa. Namun yang lebih mengejutkan Panglima tertinggi adalah dasar bagi Han Sanqian untuk melaksanakan rencana ini. Satu orang benar-benar digunakan sebagai pasukan yang terdiri dari puluhan ribu orang. Pada awalnya,
Kami menertawakan orang ini sebagai orang bodoh, tetapi kami tidak menyangka bahwa kami adalah orang yang benar-benar bodoh. Panglima bergetar. Kepalanya tak berdaya. Ya, Han Sanqian ini sangat ganas. Tentara Front Timur kita juga memiliki puluhan ribu elit. Namun, bukan hanya kita tidak bisa menghadapinya, tapi dia juga membuat celah di wajahnya. Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Orang yang galak sebelumnya. Lulus. Aku khawatir, Master Siluman klan iblis kita tidak lebih dari ini. Sambil tersenyum masam, sang komandan menggelengkan kepalanya, perintahkan pasukan untuk meninggalkan pengepungan. Sebaiknya kita segera mengumpulkan pasukan kita dan segera pergi ke kota utama untuk membentuk garis pertahanan kedua. Jenderal itu mengangguk, kami telah dikalahkan sepenuhnya oleh garis pertahanan pertama meskipun kami sangat kuat. Garis pertahanan kedua ini. Panglima tersenyum pahit, terima saja nasibmu. Apa yang bisa kamu lakukan jika bertemu lawan seperti itu? Saat ini, bala bantuan di garis pertahanan selatan telah menembus pengepungan. Bab 4263 Kota Utama dalam keadaan darurat. Meskipun Han Sanqian awalnya memimpin, ketika dia sampai di pintu keluar, dia memilih untuk berdiri di udara dan terus memberikan dukungan tembakan sehingga lebih banyak orang dapat menyelesaikan pelarian dengan lebih aman. 10 menit kemudian, bala bantuan pada dasarnya telah menyelesaikan terobosan besar-besaran dan dengan cepat melarikan diri ke hutan, menyembunyikan keberadaan mereka. Musuh tidak memilih untuk mengejar, tetapi dengan cepat mengepung. Di mana mereka punya waktu untuk mengejar musuh. Puluhan ribu binatang buas ini cukup membuat mereka pusing. Ini Han Sanqian sialan. Komandan musuh tidak punya pilihan selain mengutuk dengan marah ke arah perginya bala bantuan. Tapi dia benar-benar kesal. Bahkan jika mereka menerobos pengepungan mereka, Han Sanqian, sekelompok binatang, tidak punya niat untuk mengungsi, yang membuat mereka berada dalam kekacauan besar. Anda membunuh hal-hal ini dan menyia-nyiakan pasukan Anda. Tapi jangan bunuh mereka. Makhluk-makhluk ini lincah dan memiliki kekuatan serangan yang luar biasa, tapi mereka tetap akan kehilangan pasukan. Ini tidak maju atau mundur, ini sangat sulit. Tinggalkan satu pasukan di belakang dan coba blokir kelompok binatang ini. Yang lain akan mengikutiku dan bergegas kembali ke kota utama. Kita tidak boleh membiarkan kelompok binatang ini menunda kita. Begitu mereka tiba di kota utama sebelum kita akan melakukannya selesailah. Tanpa sepatah kata pun, akal masih mengalahkan amarah, perintah Panglima. Para jenderal menerima perintah satu demi satu dan mengeluarkan perintah, segera setelah itu, tentara mulai. Saat ini, di dalam hutan, bala bantuan akhirnya berlari beberapa mil, terengah-engah karena kelelahan. Berhenti. Jenderal itu melambai dan pasukannya berhenti. Aman, kamu bisa istirahat, kata Han Sanqian lembut sambil perlahan jatuh dari udara. Tuan Muda Han. Melihat Han Sanqian, apakah dia seorang jenderal atau sekelompok jenderal, wajah mereka penuh rasa hormat, dengan senyuman tipis di bibir mereka. Bagi mereka, mereka telah terjerumus ke dalam situasi mati, dan Han Sanqian adalah penyelamat yang sepenuhnya menarik mereka keluar dari situasi tersebut. Sebelumnya kami bodoh dan melontarkan komentar arogan tentang Anda berdasarkan pengetahuan tentang katak di dalam sumur. Saya ingin meminta Anda untuk lebih bermurah hati. Orang dewasa tidak peduli dengan kesalahan penjahat. Tidak punya pengetahuan yang sama dengan kita. Jenderal pertama-tama meminta maaf atas nama seluruh tentara. Han Sanqian melambaikan tangannya, kita semua adalah bangsa kita sendiri. Sopan saja mengatakan hal-hal ini. Tidak perlu. Melihat Han Sanqian begitu mudah diajak bicara, beberapa jenderal tidak tahan lagi. Tuan Muda Han, saya telah menjilat darah dari ujung pisau sepanjang hidup saya. Saya telah melihat semua jenis orang yang galak, tapi seperti Anda. Ini pertama kalinya saya membuka mata. Benar, Tuan Muda Han, jika Anda tidak keberatan, kami bisa menjadi murid Anda. Belum lagi belajar seperti Anda, meskipun kami bisa mempelajari 1,5 jurus, tidak apa-apa. Haha, Saoxia Han telah secara langsung meningkatkan batas atas pengetahuan kita tentang para master di dunia ini. Jika Anda ingin menjadi murid, mungkin tidak semudah itu, kata sang jenderal sambil tersenyum. Selama Han Saoxia mau menerima kita
kita bisa melakukan apa saja. Melihat ekspresi gembira para jenderal, Han Sanqian melambaikan tangannya dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, "Saya masih muda. Bahkan jika saya ingin menerima murid, bukan sekarang. Lagi pula, kalian semua adalah anggota keluarga Pei. Jika kalian mengikutiku, apakah kepala keluarga Pei tidak akan mampu melawanku?" Sebagai lelucon, Yun dan Feng Qing menolak mereka tanpa membuat mereka terlalu malu. "Semuanya, meskipun kita aman untuk saat ini, tidak ada cara untuk berhenti," Han Sanqian berkata dengan serius, "musuh akan segera mundur ke dekat kota utama, atau langsung memasuki kota utama. Jadi, kita tidak punya banyak waktu lagi." Setelah mendengar ini, para jenderal kembali serius. "Tuan Muda Han, kita bisa segera berangkat setelah perbaikan singkat. Apa rencanamu?" "Ya, kami akan melakukan apapun yang kamu katakan. Pahlawan muda, tolong beri aku perintahmu." Han Sanqian melihat ekspresi hormat dari kerumunan. Dia tidak berbicara selama beberapa saat, alisnya berkerut seolah sedang memikirkan beberapa tindakan balasan. Setelah beberapa saat, dia menatap sang jenderal, "Jenderal, saya punya beberapa ide. Lihat, apakah ini mungkin?" Bab 4264 Pengepungan Mewah. Jenderal itu sedikit mengernyit, tetapi seluruh sikapnya sangat rendah hati. "Tolong beri saya nasihat, pahlawan muda." Begitu Han Sanqian mengulurkan tangannya, Jenderal Pian segera mengerti dan segera menunjukkan peta. Han Sanqian menunjuk sedikit, menunjuk langsung ke salah satu dari mereka, "Ayo serang dari sini." Jenderal penguat melihat ke peta dan merasa sedikit bingung. "Pahlawan muda, saya sedikit bingung. Saya tidak tahu mengapa pahlawan muda memilih tempat ini sebagai titik serangan." "Ya, secara umum agak sulit dimengerti. Ini adalah bagian barat kota, yang medannya paling datar. Jika pasukan musuh menduduki kota utama kita dan menggunakan pertahanan kota untuk membangun benteng, mengingat datarnya bagian barat kota, kita akan menjadi sasaran hidup. Pertahanan kota utama adalah yang terbaik. Sebagai keluarga Pei, kita semua mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dalam kondisi seperti itu, sudah sangat sulit bagi kita untuk menyerang dengan keras. Jika kita masih harus memilih tanah yang paling datar, siapakah saya yang dikhawatirkan bukan hanya kerugian besar pasukan, tapi apakah kita masih bisa menyelesaikan pembebasan kota utama meskipun mengalami kerugian besar?" "Saoxia Han, kami tidak bermaksud untuk tidak menghormatimu dengan cara apapun, tapi jelas bahwa selatan, utara, atau timur adalah pilihan yang lebih baik untuk perang pengepungan. Di ketiga sisi ini, kamu bisa mengandalkan hutan untuk bersembunyi atau mengandalkan di pegunungan untuk serangan diam-diam." "Kenapa?" Han Sanqian mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Han memahami kekhawatiran para komandan. Tapi Han percaya bahwa hanya ada dua keuntungan di sebelah barat kota. Pertama, kita bisa memikirkan tempat terbaik untuk menyerang, yang juga harus menjadi tempat di mana pertahanan musuh paling dijaga ketat. Tampaknya lebih mudah untuk menyerang, yang juga merupakan teori relatif. Begitu lawan membangun pertahanan di tempat tersebut, teori relatif ini tidak akan ada lagi. Teori ini akan ada lagi. Yang kedua adalah medan di sebelah barat kota terbuka. Begitu kita menyerang kota, akan ada jalan keluar yang lebih baik bagi pasukan musuh. Mereka akan hidup dan akan lebih mudah bagi mereka untuk menyerah. Adapun poin ketiga, kamu akan mengetahuinya nanti." Setelah selesai berbicara, Han Sanqian melihat ke arah jenderal penguat dan para jenderal, menunggu persetujuan mereka. "Semuanya, lihat aku dan aku lihat kalian." Apa yang dikatakan Han Sanqian masuk akal, tapi jelas. Sepertinya terlalu berisiko, dan mereka tidak bisa memutuskan untuk sementara waktu. "Saya setuju dengan strategi Han Saoxia. Jika bukan karena hal lain, hanya karena dia baru saja membantu kami melakukan serangan balik di alam kematian. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berbicara di sini sekarang? Benar, hidup ini sendiri bukan milikku lagi. Apa yang akan terjadi jika aku mati lagi? Aku juga akan mendengarkan pengaturan Han Saoxia." Satu orang angkat bicara, dan semua orang secara bertahap setuju, dan untuk sementara, kebanyakan orang mencapai konsensus. Jenderal Bala Bantuan mempunyai beban yang relatif lebih besar di pundaknya.
Lagi pula ia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dalam memimpin pasukan. Ia tidak bisa memimpin pasukan berperang sesuka hati hanya dengan mengandalkan kesetiaan. Namun, memikirkan kinerja Han Sanqian dalam memimpin pasukan untuk menerobos kesulitan, dia merasa lega dan mengangguk, "Tuan Muda Han, ayo lakukan apa yang Anda katakan." Han Sanqian tersenyum, "Komandan, saya berkata, Anda adalah panglima tertinggi dalam pertempuran ini. Kalian harus istirahat sebentar. Kalian harus tiba di sebelah barat kota dalam 1/4 jam. Namun, ingatlah untuk berhati-hati dan bersembunyi sebelum mendapat sinyal dariku. Ketika waktunya tepat, asap putih akan muncul. Bangkit di kota," kata Han Sanqian. Mendengar ini, seseorang bertanya dengan curiga, "Pahlawan muda, bukankah kamu bersama kami?" "Ya, kamu ingin kembali ke kota. Kelompok orang itu gagal menembak kita. Sekarang mereka pasti akan memimpin pasukan dalam jumlah besar ke kota dengan cepat. Jika ingin memasuki kota saat ini, mungkin akan lebih sulit daripada naik ke langit, bukan? Pahlawan muda, gerakan ini sangat berbahaya dan sulit. Menurutku kamu harus mengikuti pasukan kami, kan?" Melihat ekspresi khawatir semua orang, Han Sanqian menggelengkan kepalanya, "Jangan khawatir, jangan katakan mereka hanya memiliki sedikit orang. Bahkan jika mereka memiliki orang 2 kali lebih banyak, mereka tidak dapat menghentikan saya memasuki kota." Han Sanqian ingin masuk dan keluar kota utama sebagai individu, tetapi Han Sanqian benar-benar tidak berpikir bahwa rakyat jelata dapat menolaknya. Bahkan di mata Han Sanqian, mereka mungkin tidak menyadari dia keluar masuk kota. "Sebelum saya datang untuk membantu Anda, saya keluar dari kota utama." Han Sanqian tersenyum lembut. "Oke, ikuti rencananya, waktu hampir habis." Setelah mendengar ini, semua orang hanya bisa menundukkan kepala dan setuju. Bagaimanapun, menyelamatkan kota utama adalah tanggung jawab dan kewajiban terbesar mereka. Namun, pada saat semua orang menundukkan kepala dan mengangguk, mereka melihat ke atas lagi, dan masih ada Han Sanqian di depan mereka. Bab 4265 Pembantaian terjadi. Laporan. Di kota utama, Ming Yu memiliki tempat tinggal sementara. Dia baru saja beristirahat sebentar dan hendak bangun dan keluar untuk memeriksa situasi, tetapi dia mendengar laporan penting dari mata-mata. Ketika dia keluar dari kamar, beberapa kroni segera bergegas ke pintunya, dan mata-mata itu juga telah tiba dan berlutut di tanah. Ming Yu sedikit mengangkat matanya dan menatap mata-mata itu, "Ada apa? Apakah hasil pertempuran di garis depan sudah selesai?" Menurut waktu, garis depan seharusnya hampir mencapai hasil yang buruk. Kalau tidak, Ming Yu tidak akan beristirahat sejenak dan bangun sendiri. Melaporkan kepada para tetua, perang di depan memang telah berakhir, tapi mata-mata itu tidak berani melanjutkan, kepalanya terkubur jauh di dalam kepalanya. Ming Yu mengerutkan kening, katakan, "Penyergapan telah gagal. Komandan Ma sedang menarik pasukannya ke kota. Dia berharap para tetua dapat memerintahkan orang-orang untuk membuka gerbang kota sehingga mereka dapat masuk dan mempertahankan kota." Di akhir kalimat, mata-mata itu berkata suaranya sangat pelan. "Gagal." Ming Yu terkejut. Hampir di saat yang sama, beberapa teman dekat di sebelahnya juga memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka. Salah satu dari mereka bahkan lebih bersemangat dan menangkap mata-mata itu, "Apa yang baru saja kamu katakan? Bagian depan. Bagian depan dikalahkan. Jika kamu berani, katakan lagi." Mata-mata itu merasa sangat sedih. Bukan dia yang berperang. Mengapa dia harus melampiaskannya jika dia kalah? Namun, dia tidak berani membantah, jadi dia harus berkata dengan cepat, "Garis depan memang dikalahkan. Ketika saya mendengar bahwa semua bala bantuan telah dikepung dan akan dimusnahkan, tiba-tiba seorang master keluar. Master ini bisa memblokir puluhan ribu orang sendirian. Dia sangat kuat." Setelah itu, binatang buas di sisi utara kota tiba-tiba menyerang lagi tanpa alasan yang diketahui. Tentara kita lengah, dan garis pertahanan benar-benar hancur dan terkoyak, jadi. Ketika pria itu mendengar ini, dia sangat marah sehingga dia langsung melemparkan mata-mata itu ke tanah, sangat marah. "Kamu bajingan, jika kamu tidak bisa memusnahkan bala bantuan, maka bagi kami hanya akan kehilangan kartu truf terpenting kami."
Jika bala bantuan masih ada, mereka akan melancarkan serangan di kota. Kami tidak punya pilihan lain selain membunuh mereka secepat mungkin. Lalu kami bisa menyelesaikan tujuan kami di kota utama. Kalau tidak, begitu kita memulai tarik-menarik dengan mereka, itu pasti akan menyebabkan kematian kita. Pada saat itu, lebih banyak bala bantuan akan tiba, dan akan sulit bagi kita untuk mempertahankan kota kosong itu sendirian. Elder, kita akan memulai rencana kedua. Ming Yu tidak berbicara. Wei Wei memikirkannya. Untungnya, dia lebih sering bertarung dengan Han San Qian dan menjadi lebih berhati-hati. Dia tidak sepenuhnya bertaruh pada penyergapan sejak awal. Dia sudah membuat rencana persiapan kedua. Perintahkan pertahanan kota untuk membuka gerbang dan biarkan pasukan di luar memasuki kota untuk menjadi garnisun. Selain itu, segera kumpulkan semua pasukan di kota dan bersiap untuk menyerang Pei Mansion. Bawahan menerima perintah. Sekelompok Roni segera pergi setelah menerima perintah tersebut. Ming Yu tampak kedinginan dan berjalan keluar rumah. Tidak lama kemudian, pasukan di luar kota telah berbaris kembali ke kota, dan dengan cepat mengerahkan pertahanan di setiap gerbang kota, menunggu bala bantuan keluarga Pei. Adapun para prajurit di kota, tidak termasuk mereka yang mengelilingi rumah Pei, mereka semua berkumpul di depan rumah Pei, menunggu Ming Yu mengambil alih komando secara langsung. Kirimkan perintah dan segera serang mansion dan bunuh Pei Gu. Selama mereka membunuh Pei Gu, mereka bisa menjadikan Pei Hu raja mereka. Dengan kekuatan Pei Hu saat ini, begitu dia mengambil alih kekuasaan, dia mungkin dikendalikan oleh Ming Yu dan yang lainnya. Pada saat itu, krisis dapat teratasi. Kekuatan keluarga Pei pada dasarnya telah ditembus dengan sendirinya, dan tujuan perang ini dapat tercapai. Awalnya, Ming Yu sudah lama ingin melakukan ini, tetapi Han San Qian tiba-tiba muncul mengganggu situasi, yang memaksanya untuk bertindak hati-hati dan ingin menunggu bala bantuan dari luar kembali sebelum membersihkan. Namun yang tidak mereka duga adalah penyergapan dan bala bantuan di luar gagal. Hal ini memaksa Ming Yu untuk menerapkan rencana lain sebelumnya. Meskipun ini bukan yang paling diinginkan Ming Yu, dia tidak punya pilihan lain selain gigit jari. Apakah kalian semua siap? Ming Yu memeriksa pasukan dan berkata dengan dingin. Semuanya sudah siap, kata orang kepercayaan itu lembut. Saat tentara di garis pertahanan di luar mansion melihat Han San Qian, mereka mencoba segala cara untuk menundanya. Orang-orang di sini akan bergegas masuk bersamaku dan pasti akan membunuh Pei Gu. Beritahu orang-orang di bawah dan hibur aku. Begitu kita tidak bisa membunuh Pei Gu, kelangsungan hidup kita hanya akan bertahan sesaat, apakah kamu mengerti? Ya, membunuh. Ming Yu melambaikan tangannya, dan aksinya resmi dimulai. Bab 4266, Perubahan Mendadak. Membunuh. Malam damai rumah keluarga Pei langsung rusak, dan sejumlah besar pasukan langsung menerobos pintu. Mereka yang mengangkat tangan untuk menyerah tidak akan dibunuh. Ketika tentara memasuki mansion, rasanya seperti banjir memasuki celah itu dalam sekejap. Kami adalah bawahan Pei Hu. Pei Mansion yang semula dijaga ketat, tidak hanya tidak memberikan perlawanan apapun, melainkan mengikuti pasukan musuh ke dalam rumah dan membunuh mereka. Zhu Yansuo tersenyum sinis, mengetahui rencananya telah berhasil. Pei Hu adalah orang yang sangat panas. Zhu Yansuo yakin akan sulit bagi Pei Gu untuk menyelesaikan masalah ini. Seng, dia hanya akan membuat Pei Hu tidak pernah puas, karena Pei Hu bahkan sudah mencicipi cita rasa kepala keluarga. Adapun Jiang, tentu saja, dia telah mencapai puncak kekuasaan, jadi bagaimana dia masih bisa merasakan cita rasa tingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, bagi Zhu Yansuo, apapun hasil akhirnya, tidak mungkin untuk ditangani. Kecuali dia membunuh pangerannya sendiri. Tapi Zhu Yansuo tidak berpikir kemungkinan ini ada. Lagi pula, butuh waktu lama bagi keluarga Pei untuk membina generasi berikutnya. Dan yang paling penting adalah, jika seorang pangeran terbunuh, apa yang akan dilakukan orang-orang yang mengikuti pangeran tersebut? Memikirkan, mereka semua dalam bahaya, dan begitu Anda menyalakannya, mereka akan memberontak. Oleh karena itu, ini akan menjadi jalan buntu. Apapun yang dia lakukan, Pei Gu tidak bisa menyelesaikannya. Begitu mereka memasuki pintu,
pasukan memberontak, seperti yang diharapkan Zhu Yansuo. Tetua, semuanya baik-baik saja. Zhu Yansuo berjalan dengan lembut ke arah Ming Yu dan berkata sambil tersenyum. Ming Yu mengangguk, bunuh Pei Gu sesegera mungkin. Sedangkan untuk Han Sanqian, tahan saja dia. Meskipun aku benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak memiliki arti strategis yang besar bagi kita kali ini. Saya mengerti, saya sudah memberi perintah. Ming Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun pada saat ini, pasukan keluarga Pei yang sedang mengikuti pasukannya tiba-tiba mengambil pisau panjang di tangan mereka dan mengarahkannya ke pasukan Ming Yu dan menebasnya secara acak. Setelah itu, sebelum Ming Yu dan Zhu Yansuo sempat bereaksi, pintu keluarga Pei langsung ditutup. Membunuh. Hanya teriakan keras yang terdengar di dalam mansion, dan detik berikutnya, suara benturan pisau dan daging, suara muncrat darah, dan teriakan tragis para prajurit. Apa yang terjadi? Ming Yu mengerutkan kening. Zhu Yansuo juga sangat terkejut, jelas tidak memahami apa yang terjadi di tempat kejadian. Orang-orang itu, mengapa mereka memukuli orang-orang kita? Apakah Pei Hu bajingan itu gila? Saat ini, dia masih membantu ayahnya memukuli kita. Apakah dia sakit? Sial, dengan membantu kita, dia bisa menebus dosa ayahnya. Apa dia tidak tahu kalau dalam permainan singgasana, noda akan selalu menjadi noda. Sampah ini sangat berlumpur sehingga tidak bisa menahan tembok. Setelah sekelompok orang bereaksi, mereka langsung mengutuk satu demi satu. Zhu Yansuo berbalik, menghadap Ming Yu, dan buru-buru berkata, "Tetua, bagaimana kalau saya segera membawa beberapa ahli untuk mencari Pei Hu dan menjelaskan kepadanya keseluruhan cerita?" Anak itu pasti bodoh. Ming Yu ragu-ragu sejenak. Jika bocah Pei Hu ini benar-benar bodoh dan membantu ayahnya melakukan serangan balik, ini memang akan menjadi masalah yang sangat sulit. Silakan dan kembali dengan cepat, Ming Yu akhirnya mengangguk. Zhu Yansuo tidak berani menunda sama sekali, dan buru-buru menerima perintah dan memimpin orang lain untuk memanjat tembok dan memasuki mansion dari tempat lain. Pikiran Ming Yu sedikit bingung, dia benar-benar tidak mengerti mengapa situasinya menjadi seperti ini. Dia jelas telah mengatur segalanya dan bahkan memikirkan semua serangan balik, tetapi mengapa semuanya berubah seketika ketika dia bertemu Han Sanqian? Jelas sudah kewalahan sebelumnya bahkan berhasil menembus kota utama lawan. Namun, itu hanya selangkah lagi, hanya satu nafas lagi. Han Sanqian, apakah kamu merencanakan sesuatu lagi? Apa sih yang kamu lakukan? Bergumam saat dia melihat ke langit mansion, Ming Yu jatuh ke dalam proses meragukan hidupnya. Saat ini, rumah besar itu sudah terbakar oleh pedang dan darah, dan sebagian besar orang terjebak dalam huru-hara. Di bawah malam, tempat itu tampak tragis dan sunyi. Zhu Yansuo memimpin beberapa master untuk memanfaatkan kekacauan dan memasukinya, dan meraba-raba ke dalam. Dia harus menjelaskan kepada si idiot Pei Hu itu. Tentu saja, jika dia bisa bertemu dengan Pei Gu, tidak ada salahnya membunuhnya. Bab 4267 Siapa yang bodoh? Menurut laporan rahasia sebelumnya yang diberikan oleh Pei Hu, sebenarnya tidak sulit untuk menemukan lokasi Pei Hu. Sekelompok lebih dari selusin orang dengan cepat bergerak menuju sisi terdalam dari istana utama. Beberapa menit kemudian, mereka akhirnya sampai di rumah sederhana yang diungkapkan Pei Hu saat dia mengkhianati informasi tersebut. Berhenti. Zhu Yansuo mengulurkan tangannya dan memerintahkan seluruh pasukan untuk berhenti sementara. Dia mengerutkan kening, yang sangat aneh. Nenek, ada yang tidak beres. Meski Pei Hu sudah menjadi orang yang bersalah, setidaknya dia tetaplah seorang pangeran, betapapun tertekannya dia, harus ada penjaga di sekelilingnya. Sial, kenapa di depan pintu ini sepi sekali? Bahkan bukan sosok manusia. Bubar, perintah Zhu Yansuo. Segera, selusin orang di belakangnya dengan cepat dibagi menjadi 4 tim dan mengikuti Zhu Yansuo ke arah yang berbeda. Dengan cara ini, jika ada situasi yang muncul, mereka dapat memberikan dukungan tepat waktu dan mundur kapan saja. Unggul! Zhu Yansuo berteriak kepada orang di sebelahnya. Pria itu mengangguk, membungkuk dan bergegas ke pintu, lalu menendang pintu hingga terbuka. Detik berikutnya, kedua tim bergegas masuk ke pintu terlebih dahulu. Namun, begitu semua orang tiba di depan pintu,
mereka benar-benar tercengang. Ada 7 atau 8 orang tergeletak berserakan di ruangan itu, tetapi orang-orang ini tidak tertidur atau mati, tangan dan kaki mereka semua diikat ke belakang, dan mulut mereka disumpal dengan kain putih besar. Melihat orang-orang datang, mereka berjuang mati-matian untuk membuat sekelompok orang menyelamatkan mereka. Tuan Kota Zhu, bawahannya memandang Zhu Yansuo dengan tergesa-gesa. Zhu Yansuo berdiri dan masuk ke dalam. Dia terkejut ketika melihat pemandangan itu. 7 atau 8 orang ini tidak lain adalah orang kepercayaan Pei Hu. Dia buru-buru memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan ikatan beberapa orang dan bertanya dengan mendesak, apa yang terjadi. Pei Hu diikat selama beberapa jam, tangan dan kakinya hampir mati rasa. Namun, dia tidak terlalu peduli saat ini dan buru-buru menjawab, saya tidak tahu apa yang terjadi. Di tengah malam, sekelompok orang tiba-tiba menyerbu masuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak langsung mengikat kami. Mereka dari keluarga Pei. Menurutku, mungkin mereka dikirim oleh ayahku. Mendengar ini, Zhu Yansuo mengerutkan kening, bagaimana dengan orang-orangmu? Kamu tidak meminta mereka menyerang kami. Apakah kamu bercanda? Saudara Zhu, karena aku sudah memberitahumu semua rahasia di rumah, bagaimana aku bisa mengirim seseorang untuk membunuhmu? Pei Hu berkata dengan tidak adil. Tapi masalahnya, setelah rakyat kita menyerbu, mereka memang diserang oleh rakyatmu. Tidak mungkin. Pei Hu menggelengkan kepalanya dengan tegas, meskipun mereka juga anggota keluarga Pei, mereka selalu mengikutiku. Meskipun aku terikat, mereka tidak akan pernah berani bertindak gegabah tanpa perintahku. Bahkan bukan ayahmu. Dia adalah kepala keluarga Pei, kata Zhu Yansuo. Memang benar ayahku adalah kepala keluarga, tapi aku juga bisa memberitahumu dengan jelas bahwa orang-orang ini semua adalah orang kepercayaanku, dan dia tidak bisa melakukannya. Kata Pei Hu. Melihat ekspresi Pei Hu, Zhu Yansuo telah mengamati dengan cermat. Namun menilai dari pengalamannya, Pei Hu sangat tulus dan sepertinya tidak menipu dirinya sendiri. Pertanyaannya, jika apa yang dikatakan Pei Hu benar, lalu mengapa orang-orang itu menyerang pasukannya sendiri? Mungkinkah? Zhu Yansuo mengerutkan kening. Meskipun Pei Hu impulsif, dia jelas bukan orang bodoh, bukankah dia orangku? Tampaknya kemungkinan ini sangat tinggi saat ini, jika tidak dapat dijelaskan bahwa tentaranya akan mengambil tindakan tanpa perintahnya sendiri. Ayahmu mengganti pasukanmu. Sekarang orang-orang yang menjaga kota tetap menjadi pasukannya, bukan milikmu. Zhu Yansuo langsung mengerti triknya. Pei Hu juga kaget, sepertinya memang begitu. Tuan Kota Zhu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pei Hu bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Setelah Zhu Yansuo mengerti, dia tiba-tiba tersenyum pahit, kami telah merencanakan untuk melawan. Kalau begitu cepat pergi, kita tidak bisa lolos, ini hanya jebakan. Saat dia selesai berbicara, angin dingin tiba-tiba menerpa dia di luar pintu, dan setelah itu, sesosok tubuh berdiri di sana. Bab 4268 Anda tertipu. Sosok ini datang dengan sangat ringan dan diam-diam sehingga para ahli dari kedua tim di luar pintu tidak memperhatikan kapan dia datang atau ketika dia berdiri tidak jauh dari mereka. Begitu Pei Hu dan yang lainnya mendengar kata-kata Zhu Yansuo, mereka melihat bayangan gelap di pintu dan merasa takut. Tetapi ketika mereka melihat siapa orang itu, mereka diliputi amarah. Han Sanqian, itu kamu. Pei Hu terkejut dan marah. Zhu Yansuo juga memiliki ekspresi serius di wajahnya, dia seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Sejak pecahnya perang hingga sekarang, dia belum pernah melihat Han Sanqian muncul. Han Sanqian seharusnya membuat persiapan lain dan menunggunya melompat ke dalam perangkap. Sekarang, dia tampaknya benar-benar mengerti. Han Sanqian, kamu sangat berbahaya, Zhu Yansuo mengutuk dengan dingin. Sejak awal, ini adalah jebakan dan konspirasi besar. Jika tebakanku benar, maka berita pertama dari Pei Hu Fang itu benar dan sengaja kamu atur, bukan? Han Sanqian tidak berkata apa-apa dan menatap Zhu Yansuo dengan tenang. Sementara Pei Hu mendapatkan kepercayaan kami, Anda diam-diam mengumpulkan sekelompok pasukan di dekat Pei Gu. Di permukaan, itu adalah untuk mengkonsolidasikan pertahanan rumah besar, yang meyakinkan kami dan Pei Hu
Faktanya, Anda menggunakan kekuatan ini untuk diam-diam melakukan trik, kan? Kali ini, Han Sanqian tersenyum lembut. Setelah berganti shift, rombongan tentara tersebut sepertinya sudah turun untuk beristirahat, namun nyatanya mereka dipimpin oleh Pei Gu dan ketujuh putri tersebut ke halaman belakang untuk mencari Han Sanqian. Pengaturan yang mengejutkan Pei Gu dan ketujuh putri sebenarnya sangat sederhana, tetapi terdengar sedikit gila. Beberapa ribu tentara memanfaatkan kenyataan bahwa tentara yang bertugas tidak memperhatikan, dan diam-diam berbaris ke pos penjagaan. Penjaga tidak menyangka bahwa tentara yang berangkat shift akan segera kembali, dan orang-orang yang menjaga adalah orang-orang Pei Hu, jadi kewaspadaan mereka sebenarnya sangat rendah. Alasannya sederhana, keluarga Pei sendiri tidak akan melakukan apapun terhadap mereka, dan orang-orang di luar juga bersama mereka. Oleh karena itu, dalam persepsi mereka, semuanya hanya pura-pura. Siapa takut? Namun justru karena mentalitas inilah Han Sanqian menangkap dan memukulinya dengan kejam. Penjaga pintu diganti tanpa pemberitahuan apapun. Untuk mencegah Pei Hu dan yang lainnya ditemukan, kamu bahkan mengirim orang untuk mengikat mereka secara diam-diam. Dengan cara ini, mereka semakin tidak terlihat. Tidak. Han Sanqian berkata, kamu salah. Fakta bahwa kamu, orang bodoh seperti Pei Hu, mencuri kota menunjukkan betapa sombong dan sombongnya dia. Saya baru saja mengganti pasukan dari sebuah rumah besar, apakah saya masih perlu menculiknya? Su Yansuo, bukankah menurutmu ide ini konyol dan kekanak-kanakan? Setelah mengatakan ini, Su Yansuo terlihat sedikit jelek dan menahan amarah di dalam hatinya, maka tujuan mengikatnya adalah ikat dia. Begitu kamu menyerang, tiba-tiba kamu akan menemukan ada sesuatu yang tidak beres dan tentara akan berada dalam kekacauan. Apa yang akan kamu lakukan? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Situasinya kacau, dan mereka membutuhkan dukungan Pei Hu, jadi mereka pasti akan datang untuk mencari Pei Hu dengan tergesa-gesa. Setelah Pei Hu ditemukan, Han Sanqian pasti akan dibebaskan terlebih dahulu dan kemudian dikurung, yang mengarah ke situasi saat ini. Han Sanqian, kamu benar-benar licik, Su Yansuo sangat marah. Dia cukup berhati-hati, tapi yang tidak pernah dia duga adalah di menit-menit terakhir, dia masih tertipu oleh orang ini. Orang ini berbahaya sekali, dia hampir memasang jebakan di mana-mana sehingga menyulitkan kamu untuk berjaga-jaga. Bisa dikatakan kamu bisa lolos dari kelas 1 SMP tapi tidak bisa lolos dari kelas 15. Di medan perang, yang penting adalah membangun kemah dengan kain, atau menjadi penipu. Su Yansuo, kamu tidak bisa bermain dengan orang lain, jadi mengapa kamu membuat banyak alasan? Han Sanqian mencibir. Kata-kata Su Yansuo tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya. Keterampilannya lebih rendah dari orang lain, jadi dia tidak bisa berkata-kata. Tidak peduli seberapa keras dia meraung, dia hanya akan menjadi tidak kompeten. Han Sanqian, kamu sangat kejam, aku tidak bisa berkata apa-apa. Namun, kamu tidak perlu terlalu bangga. Bala bantuan kita telah kembali dengan kemenangan. Jika kamu pintar, ayo segera pergi. Aku akan melakukannya. Kita bisa berpikir begitu hanya karena kamu memberi kami cara untuk hidup, aku juga akan memberimu cara untuk hidup. Su Yansuo berkata dengan dingin. Tentara tidak pernah bosan dengan tipu daya. Meski pasukannya di luar dikalahkan, Han Sanqian tidak mengetahuinya. Dia benar-benar bisa menipu Han Sanqian. Bagaimanapun, tujuan perjalanan mereka lebih penting daripada membunuh Han Sanqian, jadi menukar nyawa dengan nyawa adalah pilihan yang baik. Han Sanqian tersenyum tipis, usulan ini sangat bagus, tapi Su Yansuo, kamu melewatkan satu hal. Bab 4269, teruslah bermain. Su Yansuo telah berbohong sejak awal, dan ketika Han Sanqian menanggapi dengan acuh tak acuh, dia jelas merasa sedikit bersalah. Tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain bertahan sampai akhir dan menatap Han Sanqian dengan dingin. Bagaimana jika aku tahu apa yang terjadi di luar? Maksudku, pernahkah kamu berpikir bahwa aku berpartisipasi dalam pertempuran yang kamu dukung? Bagaimana kamu bisa berpartisipasi? Apakah kamu menggertakku? Su Yansuo mengerutkan kening. Han Sanqian tersenyum lembut dan menghina, apakah kamu tidak menggertakku? Su Yansuo merasa bersalah,
tetapi masih berkata dengan keras, "Untuk apa aku menggertakmu? Kota ini dijaga dengan sangat baik, bagaimana kamu bisa keluar? Saya pikir kamu menggertakku." Dia harus mencari tahu dari Han Sanqian apakah Han Sanqian benar-benar keluar. Jika tidak, maka dia akan lebih percaya diri dengan menipu Han Sanqian. "Saya sudah mengatakan bahwa Pei Hu hanyalah seorang idiot." Han Sanqian berkata, "Untuk orang seperti dia yang masih bermimpi menjadi kepala keluarga, saya pikir dia tidak berbeda dengan Ye Sijun. Sombong dan bodoh." Pei Hu sangat marah, dia jelas pintar dan berani melakukan apa saja. Namun, ketika Zhu Yansuo menghentikan Pei Hu, yang ingin dia ketahui lebih banyak hanyalah tebakan di dalam hatinya. "Bahkan jika Pei Hu tidak bisa melakukannya, kami masih memiliki pertahanan di luar rumah, di mana tidak ada mata-mata di langit dan di tanah. Bahkan jika mereka tidak bisa menghentikanmu, Han Sanqian, mereka tidak akan bisa untuk mengetahui keberadaanmu, kan? Aku tahu ada seseorang di sampingmu yang bisa bersikap tanpa disadari di tanah, tapi kali ini kamu datang ke rumah Pei, kamu mungkin tidak membawanya bersamamu. Jadi, bagaimana kamu bisa keluar dengan tenang?" Han Sanqian tersenyum dingin, "Kalau begitu, tidak bisakah aku mengandalkan diriku sendiri?" Jelas mustahil bagi mantan Han Sanqian untuk melarikan diri dengan selamat di bawah pengepungan berat tanpa bantuan terenggiling. Tapi sekarang Han Sanqian hanyalah sepotong kue. "Jangan bilang kamu tidak mengharapkan aku keluar sama sekali. Bahkan jika kamu melakukannya, kamu mungkin tidak dapat mendeteksinya." Han Sanqian tersenyum dingin. "Mereka datang untuk membantu Pei Gu. Tentu saja, Zhu Yansuo dan yang lainnya tidak berpikir bahwa mereka akan meninggalkan kota secara diam-diam. Pertahanan mereka lebih untuk mencegah orang keluar daripada mendeteksi pergerakan yang tidak biasa. Dalam hal ini, Han Sanqian, yang sudah benar-benar berbeda, secara alami bisa keluar masuk lebih seperti hantu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin." Zhu Yansuo menggelengkan kepalanya berulang kali, "Bahkan jika kamu benar-benar bisa melakukan ini, bagaimana dengan pertahanan kota di luar? Dari awal sampai akhir, kami tidak pernah membuka gerbang kota, dan tembok kota sangat tinggi. Bahkan jika Anda terbang, kami akan selalu menyadarinya." Han Sanqian tersenyum lembut, "Tentu saja ada beberapa hal yang sulit dipahami dengan kultivasi Zhu Yansuo Anda. Ini seperti orang-orang kuno di kampung halaman kami tidak pernah dapat memahami pesawat terbang. Saya bisa memahami perasaan ketidakberdayaan Anda, tetapi Anda juga harus mengarahkan pandangan Anda lebih luas." Begitu dia selesai berbicara, tubuh Han Sanqian menjadi gelap. "Awalnya, saya tidak ingin membuat bukti bodoh tentang masalah ini, tetapi setelah Anda dan saya bertengkar untuk waktu yang lama, Anda bukanlah orang bodoh seperti Pei Hu. Karena rasa hormat yang mendasar, aku akan memberimu pertunjukan. Awas saja, aku pergi sekarang. Ngomong-ngomong, aku menyarankanmu untuk tidak mencoba melarikan diri saat aku pergi, karena kamu tidak bisa melarikan diri. Lebih baik buka matamu dan lihat bagaimana aku melakukannya." Setelah selesai berbicara, Han Sanqian menunjuk ke hiasan berbentuk bola di atap di kejauhan, "Apakah kamu melihatnya? Seharusnya jaraknya sekitar 7 atau 800 meter dari kita." Zhu Yansuo mengangguk. Meski jaraknya tidak jauh, namun jelas tidak pendek. Jika Han Sanqian ingin menangkapnya, setidaknya perlu beberapa detik. Saat ini, dia dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Hanya hantu yang mau mendengarkannya dengan patuh dan hanya menonton di sini dengan bodoh. Dia tidak memiliki minat itu. "Bagaimana kalau aku mengambilnya?" Han Sanqian sudah memahami pikiran Zhu Yansuo, tapi dia tidak keberatan. Dia juga tahu bahwa ini sendiri adalah perilaku bodoh, tetapi di hadapan kekuatan absolut, itu bukanlah kebodohan, tetapi sebuah pertunjukan. Ada garis tipis antara bakat dan kebodohan. "Oke." Zhu Yansuo berpura-pura tenang dan mengangguk. Han Sanqian tersenyum dan langsung bergerak. Bab 4270, tingkat yang tidak dapat dipahami. Detik berikutnya, sosoknya menghilang dari tempatnya. Zhu Yansuo dan yang lainnya sudah bersiap dan harus segera bergerak. Tapi jangankan mengangkat kaki, ketika beberapa orang memiliki ide ini dan berlari keluar tanpa memikirkan kemana harus pergi, Han Sanqian sudah muncul kembali di depan mereka.
Itu sangat cepat, sampai batas tertentu, Anda bahkan dapat berpikir bahwa dia tidak bergerak sama sekali dari awal hingga akhir. Itu terlalu cepat, bahkan dalam sekejap mata. Tapi Han Sanqian jelas memegang hiasan melingkar di tangannya. Bukan apa-apa lagi, tapi benda itu baru saja terlihat di rumah beberapa ratus meter jauhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil mencapai jarak 7 hingga 800 meter dalam waktu sesingkat itu. Apakah tidak mungkin mengambil sesuatu dari udara? Tapi untuk mengambil benda dari udara, benda itu harus datang. Tidak mungkin secepat itu kan? Semua orang sangat terkejut. Wajah Su Yansuo pucat dan dia menatap Han Sanqian dengan tajam, tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Tidak peduli apa, ada satu hal yang dia yakini, Han Sanqian tidak berbohong padanya, dan dia benar-benar tidak punya waktu atau kesempatan untuk melarikan diri. Jika demikian, sebenarnya itu melibatkan masalah yang lebih besar, yaitu Han Sanqian tidak menipunya. Sangat mungkin dia benar-benar pergi ke medan perang. Coba pikirkan, pasukan kita sendiri, yang telah menyergap bala bantuan keluarga Pei, seharusnya berada pada posisi yang sangat baik. Bahkan jika tidak dapat sepenuhnya memusnahkan lawan, setidaknya dapat membuat lawan tidak memiliki efektivitas tempur apapun. Namun pasukan garis depan gagal. Dalam operasi ini, mereka sengaja tidak membawa Ye Sijun bersama mereka karena terlalu berbahaya untuk masuk jauh ke dalam perut musuh. Alasannya sebenarnya karena Ye Sijun, seorang pemuda, agak terlalu akar rumput untuk tiba-tiba meledak, dan bahkan menjadi sombong dan berpuas diri. Mereka tidak ingin gagal lagi dan lagi, jadi mereka mengganti pelatih untuk sementara. Panglima Departemen Angkatan Darat Fu saat ini sangat senior, jadi dia tidak boleh membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Namun, mereka gagal. Sekarang saya sudah tenang dan berpikir matang, mungkin ada alasan lain. Di antara alasan lainnya, yang paling merepotkan dan kemungkinan besar adalah karena Han Sanqian ikut serta dalam perang. Dia seharusnya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Sayangnya, terlalu banyak hal yang terjadi secara tiba-tiba dalam satu malam, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya dengan cermat. Jadi, kamu tahu, kata Zhu Yansuo dingin. Han Sanqian tahu bahwa meskipun Zhu Yansuo tampak tenang sekarang, jelas dia tidak tahan lagi dan matanya terus-menerus mengelak. Kamu cukup pandai menarik kesimpulan dari satu contoh. Begitu aku bilang padamu bahwa kami tidak takut pada penipuan, kamu langsung ingin mengarang berita palsu untuk menipuku. Tapi sayang sekali kalau lain kali kamu ingin mengada-ada, sebaiknya Anda mencari sesuatu yang lebih sah. Kalau tidak, saya akan seperti hari ini, malu sampai-sampai harus angkat kaki. Tapi kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Han Sanqian tersenyum dingin, dan detik berikutnya, dia menggerakkan tangannya, mengarahkan ke Zhu Yansuo, dan langsung membunuhnya. Bajingan ini berulang kali membuat masalah di kepalanya. Paman saya dapat menanggungnya, tetapi bibi saya tidak dapat menanggungnya lagi. Peluang sebelumnya tidak bagus, dan Han Sanqian sering kali harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Tetapi hari ini, waktu yang tepat, lokasi yang tepat, dan orang-orang semuanya ada di sisinya. Jika dia tidak membunuhnya, dia akan menyesal atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Menghadapi serangan Han Sanqian, Zhu Yansuo tidak ragu-ragu sama sekali. Dia meraih dua tuan di sampingnya dan melemparkannya ke arah Han Sanqian sebelum mereka sempat bereaksi. Dia dan Han Sanqian tidak memiliki kesempatan untuk bertarung, jadi dia tidak pernah berpikir untuk melawannya sejak awal. Melarikan diri lebih penting dari apapun. Kedua tuan itu memiliki 10.000 kuda lumpur rumput yang berjingkrak-jingkrak di benak mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan ditipu oleh bangsanya sendiri secepat itu. Mereka berdua tidak punya pilihan selain bergegas menuju Han Sanqian dengan seluruh energi mereka. Mereka tidak berniat menyerang Han Sanqian, mereka hanya ingin menahan serangan Han Sanqian, dan kemudian melarikan diri dari sini dengan separuh nyawa mereka. Namun, terkadang, cita-citanya sangat memuaskan, namun kenyataannya sangat kejam. Keduanya berpikir dengan sangat baik, tetapi begitu mereka berhubungan dengan Han Sanqian, ada banyak penyesalan di mata mereka. Kekuatan sebenarnya dari seluruh tubuh mereka bahkan tidak menghalangi Han Sanqian bahkan untuk sesaat pun,
Han Sanqian telah menembus langsung ke dalam tubuh mereka dan membunuh Su Yansuo dengan sekuat tenaga. Konsep apa ini?